Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis, selaku Ketua Umum dari kegiatan audit internal di perusahaan PT Maju Selalu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2019. Nah, merujuk pada permasalahan dalam ISO 9001 di mana menjelaskan bahwa kegiatan audit internal harus dilaksanakan setahun sekali. Maka dari itu, adanya saya di sini untuk membantu acara kegiatan audit internal di perusahaan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan audit internal pada hari ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal pada hari ini yaitu untuk membantu manajemen perusahaan dalam mengerjakan kinerjanya secara efektif melalui analisa, pemeriksaan, pemberian saran dan masukan dari berbagai aspek proses yang diperiksa. Adapun ruang lingkup pemeriksaan di perusahaan PT Maju Selalu ini yaitu pada bagian produksi dan juga quality control. Saya akan menjelaskan mengenai kriteria audit internal yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu independen, yang kedua kompetensi, yang ketiga perencanaan dan pemeriksaan, yang keempat laporan pemeriksaan, yang kelima temuan-temuan, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Adapun metode pemeriksaan pada hari ini yaitu metode wawancara. Untuk itu diharapkan kepada para rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan diri serta dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Kegiatan audit internal resmi saya buka. Ya, baiklah. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk audit pada hari ini, kami selaku auditor akan melakukan audit quality control pada produk akhir dari perusahaan PT Maju Selalu. Apakah bisa dimulai? Ya, bisa. Baik. Untuk yang pertama, bagaimana perusahaan menjaga konsistensi bentuk potongan ikan dalam setiap kaleng di setiap harinya? Harinya, kami itu menerima bahan baku. Dari bahan baku itu, kami melakukan proses grading. Kami pisahkan grade A, grade B, dan grade C. Antara grade-grade itu nanti ada spesifikasinya sendiri, sehingga size dari ikan tersebut itu tetap sama. Apakah selama pengujian organoleptik pada parameter penampakan pernah terjadinya penurunan nilai dari spesifikasi yang telah ditentukan? Belum ada ya Bu, karena setiap produksi kami menggunakan mesin-mesin yang sudah terkontrol, sehingga terjadinya missing dari produk tersebut itu kemungkinan sangat kecil. Kemudian selanjutnya yaitu berapa kali dilakukan evaluasi penilaian organoleptik dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi untuk setiap proses produksi dan setiap batch-nya, kami akan melakukan uji organoleptik untuk menyesuaikan spesifikasi yang perusahaan kami telah tentukan. Tetapi untuk evaluasi dari semua segi organoleptik tersebut dilakukan hanya 1 minggu 2 kali. Itu setiap 2 hari sekali. Dapatkah Anda menunjukkan bukti kepada kami tentang pengujian organoleptik yang telah dilakukan? Tentu saja bisa. Ini silahkan dilihat. Jadi ini kami menguji organoleptik untuk parameter kenampakan, bau, rasa, tekstur. Jadi bukan cuma kenampakan aja yang diuji. Kita menggunakan uji organoleptik itu untuk uji hedonik yang skalanya 1 sampai 9.
Ya, kemudian selain dari mutu organoleptik, tentunya produk sarden dari perusahaan kita juga melakukan pengujian mikrobiologi untuk menentukan mutu dari produk akhir sebelum didistribusikan. Apakah pengujian mikrobiologi tersebut dilakukan? Dari produk akhir ikan sarden dalam kaleng ini, kami melakukan pengambilan sampel sesuai dengan SNI pengambilan contoh produk perikanan. Selanjutnya, sampel ini kami kirimkan ke laboratorium internal perusahaan untuk selanjutnya dilakukan pengujian mikrobiologi. Kemudian, apakah hasil dari pengujian mikrobiologi yang dilakukan di laboratorium internal perusahaan kita itu ada bukti hasil pengujiannya? Sebentar, saya carikan dulu rekaman mutunya. Sebelumnya, saya dari pihak quality control memohon maaf. Rekaman yang Anda minta tidak terdapat pada dokumen-dokumen yang kami bawa di sini. Sebenarnya perusahaan kami ini selalu menyimpan dokumen-dokumen hasil pengujian. Hanya saja mungkin terdapat kesalahan penyimpanan dokumen pada pengujian mikrobiologi ini. Baiklah, sekiranya hanya itu saja yang akan kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya, dan untuk hasilnya akan kami diskusikan terlebih dahulu bersama tim auditor yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah kemasan kaleng yang diterima oleh perusahaan selalu sesuai dengan spesifikasi? Sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan kita. Selanjutnya, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana pengecekan kemasan itu dilakukan? Ya, pengecekan itu dilakukan terhadap parameter, yaitu pengecekan terhadap ukuran, ada tidaknya kebocoran terhadap kaleng, ada tidaknya kaleng yang berkarat, dan terakhir kaleng itu harus bersih. Dan bisakah Anda menunjukkan bukti penerimaan dan pengecekan kemasan kaleng yang diterima oleh perusahaan? Ini merupakan dokumen yang telah kami siapkan, bisa dicek. Baik, semuanya telah saya cek dan sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil audit hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Baiklah, jika seperti itu, diharapkan pada tim auditor untuk menyampaikan hasil temuan yang telah dilakukan. Dimulai dari bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga tidak ditemukan penyimpangan pada bahan baku tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Untuk bahan baku potongan sendiri tidak ditemukan temuan-temuan yang ditemukan, tapi hasilnya semua ditemukan sesuai dengan baik, terima kasih. Selanjutnya pada bagian pengawasan. Dari hasil audit yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan pada kemasan kaleng, sehingga hasilnya sesuai dengan SOP. Terima kasih. Untuk selanjutnya pada bagian pengujian organoleptik. tidak ada temuan yang menyimpang, sehingga hasilnya sudah sesuai dengan spesifikasi di perusahaan. Selanjutnya pada bagian pengujian mikrobiologi pada Ya, baik, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, pengujian mutu mikrobiologi pada produk akhir, dari pihak QC mengatakan bahwa pengujian mikrobiologi telah dilakukan, namun rekaman atau bukti hasil pengujiannya tidak dapat ditunjukkan oleh pihak QC dikarenakan penyimpanan dokumen yang tidak baik, sehingga perbaikan dari penyusunan dan penyimpanan dokumen tersebut harus diperbaiki. Baik, saya sudah mendengarkan semua laporan dari tim audit. Maka untuk selanjutnya tindakan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan? Karena sangat mempengaruhi untuk produk akhir, sebaiknya dilakukan perbaikan dalam jangka waktu kurang lebih 10.
Baiklah, terima kasih. Dari hal tersebut, maka saya telah dituduhi tindakan perbaikan tersebut. Maka dengan ini dapat dinyatakan selesai. Selamat datang. Mari silakan duduk. Perkenalkan Bapak, nama saya Intan. Kami ingin mengaudit tentang bagian produksi. Jadi hal pertama yang ingin kami ketahui adalah bagaimana komposisi produk ini serta karakteristik umumnya. Silakan dijawab Bapak. Nih, kan dokumen yang akan kami sampaikan kepada tim auditor. Nah, ini merupakan dokumen dari karakteristik dari produk kami. Nah, produk kami itu merupakan produk ikan sarden dengan komposisi yang terdiri dari ikan sarden, pasta tomat, air, gula, bawang putih, penguat rasa, dan pengental rati. Karakteristik produk kami itu dalam satu kaleng itu terdiri dari produk ikan utuh dengan komposisi flake atau changnya sebagai dari 80% dari bobot tuntas dengan kimianya terbebas dari cemaran logam dan kadar histaminnya sebanyak maksimal 100 mg per kilogram. Kemudian untuk spesifikasi proses pemasakan produk ikan sarden kami itu dengan menggunakan proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi. Baik, terima kasih. Tunjukkan kepada kami bagaimana cara kalian untuk penerimaan bahan bakunya. Ini dokumennya. Untuk penerimaan bahan baku kami peroleh dari pasar lokal maupun pasar impor. Nah, kemudian bahan bakunya itu didistribusikan menggunakan kontainer yang telah dilengkapi pendingin sehingga suhu bahan bakunya itu tetap terjaga, yaitu negatif 18 derajat Celcius. Untuk bahan penunjangnya itu kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku tersebut. Setelah bahan penunjangnya itu sampai, akan kami langsung simpan ke gudang penyimpanan. Dan untuk air sumurnya itu kami itu mengambilnya berasal dari air sumur dengan kedalaman 120 meter. Akan tetapi sebelum dilakukan proses produksi, air sumurnya itu harus dilakukan water treatment dulu agar kotoran dan mikrobanya itu dapat hilang. Kan bagaimana cara penyimpanan bahan baku tersebut? Untuk penyimpanan bahan bakunya tersebut kami simpan di cold storage dengan suhu maksimal negatif 18 derajat Celcius agar bahan bakunya itu tetap terjaga mutunya. Nah, kemudian kami segel untuk dilakukan uji kualitasnya oleh quality control di karantina selama 5 hari. Dan setelah proses pengujiannya itu lolos, segelnya tersebut dibuka untuk diberikan ke proses produksi. Dan kami itu menggunakan sistem FIFO, yaitu first in, first out, yaitu yang bahan baku pertama kali datang, yaitu bahan yang akan diproduksi terlebih dahulu. Dan untuk bahan penunjangnya itu kami simpan di gudang penyimpanan. Dan kami itu menggunakan sistem FIFO, yaitu first expired, first out, yaitu yang pertama kali tanggal kadaluarsanya akan yang pertama kali tidak digunakan atau dikembalikan pada distributor. Iya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya juga akan bertanya kepada tim auditi mengenai setiap proses ini, apa saja titik kritisnya dan bagaimana penanganannya di sini. Atas pertanyaannya, mengenai titik kritis pada proses pengolahan sarden di perusahaan kami ini terdapat pada proses pre-cooking. Jadi proses pre-cooking ini merupakan proses pemasakan awal. Proses pre-cooking ini dilakukan pada exhaust stick box pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, tujuannya dalam melakukan pre-cooking ini yaitu yang pertama adalah mematikan mikroba patogen, kemudian yang kedua adalah mematangkan si ikan. Nah, pematangan ikan ini kami berharap sesuai dengan prosedur yang telah kami bikin ini, bahwa suhu ikan ini bisa 70 derajat Celcius. Tetapi jika tidak mencapai suhu 70 derajat Celcius, maka kami akan melakukan pemasakan ulang sehingga dihasilkan suhu yang sesuai yang diharapkan.
Jadi juga pada proses pengemasan itu merupakan salah satu proses yang titik kritisnya tinggi, karena dalam proses pengemasan itu kadang sering terjadi kita tuh dari produknya itu ada kegagalan, bisa dari kemasannya penyok, juga bisa jadi kemasan bocor. Jadi itu merupakan titik kritis juga dalam proses pembuatan sarden dalam kaleng ini. Iya, itu pengemasannya berupa dalam bentuk kaleng ya? Dalam bentuk kaleng, dengan menggunakan double simmer. Iya. Pada saya SOP tentang titik kritisnya dan segala rekaman yang terkait dengan hal tersebut. Ini adalah prosedur SOP yang telah dibuat oleh perusahaan kami, bisa dibaca. Baik, selanjutnya kami ingin mengetahui berapa batch atau berapa unit sistem produksi dalam perharinya. Nah, jadi dalam perusahaan kami ini terdiri dari 3 shift, dengan masing-masing shift itu terdiri dari 1 batch. Nah, satu shiftnya sendiri itu jam operasional kerjanya itu selama 8 jam. Dalam satu shift juga memproduksi 1000 kaleng dalam satu batch. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana proses penanganan pada saat penyimpanan? Baik, jadi setelah pengemasan selesai dilakukan proses inkubasi pada produk jadi yang dilakukan di ruang pengemasan. Namun jika di ruang pengemasan ini sudah tidak muat lagi, maka dilanjutkan proses inkubasinya itu di dalam ruang penyimpanan produk jadi. Proses inkubasi ini dilakukan selama 7 hari setelah pengemasan. Tujuan inkubasi ini untuk memastikan produk yang akan dijual itu tidak terkontaminasi mikroba dan tidak terjadi kerusakan pada produk. Setelah dilakukannya inkubasi, selanjutnya kami melakukan sampling pada produk untuk dicek di laboratorium. Selanjutnya, produk yang tidak langsung didistribusikan maka disimpan di ruang penyimpanan produk jadi. Dan penyusunan barang dalam gudang juga harus memperhatikan jarak antar palet itu untuk menghindari kerusakan produksi. Setelah itu, gudang kami juga dilengkapi dengan anti hama untuk menghindari kerusakan produk yang disebabkan oleh hama. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana sistem distribusi produk sarden ini. Proses pendistribusian ini dilakukan dengan menggunakan forklift yang diangkut ke dalam kontainer maupun truk. Dilakukannya itu secara manual oleh para pekerja kami. Untuk produk yang didistribusikan ke dalam negeri itu menggunakan truk yang di atasnya itu ditutupi menggunakan terpal. Kemudian didistribusikan ke luar negeri menggunakan kontainer. Bisa tolong jelaskan kepada saya bagaimana sistem sanitasi pekerja sebelum melakukan tugas? Jadi untuk sanitasinya sendiri, setiap pekerja itu sebelum masuk ke ruang produksi mereka harus mencuci tangan, cuci kaki, terus dia juga pakai hairnet, pakai masker, pakai sarung tangan, dan juga pakai sepatu boot, karena tahu sendiri kan ya, tempat produksi dari ikan sarden itu lantainya basah, jadi kita untuk mengantisipasi keselamatan dalam bekerja, pekerja menggunakan sepatu boot. Bisa tolong tunjukkan kepada kami SOP untuk sanitasi pekerja dan juga dokumen atau rekaman yang menunjukkan bahwa pekerja telah mengikuti pelatihan sanitasi dan hygiene. Cari dulu berkas-berkas yang dibutuhkan. Ada. Coba cari di ruangannya itu Bapak Ilham Nur Kamala. Mohon maaf ya Ibu, sebentar saya cari ke dalam ruangan. Sebentar. Jadi seperti hairnet itu sudah disiapkan oleh perusahaan? Iya, kita juga sudah mempersiapkan. Jadi pekerja tinggal memakai apa yang telah kita sediakan. Biasanya kalau untuk yang jangka panjang seperti sepatu boots itu kan pasti ada waktunya di mana sudah tidak bisa terpakai. Biasanya digantinya itu setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali? Biasanya kita itu menggantinya itu kalau emang ada keluhan dari pekerja, misal pekerja udah meminta waktunya ganti, maka kita akan menindaklanjuti dengan pergantian tersebut. Tapi dalam periode bekerja dalam 1 tahun pun kita juga telah merencanakan untuk penggantian peralatan-peralatan yang sudah tidak layak pakai. Ini tadi tanda-tanda CPC-nya apa ya?
Ini merupakan titik kritis dari seluruh proses produksi sarden ini. Kan tadi dapat dijelaskan bahwa titik kritisnya itu ada di proses pre-cook dan di penutupan kaleng pengemasan. Maaf ya Ibu menunggu lama. Begini Ibu, maaf sebelumnya untuk SOP ini kami masih ada sih kayak berupa prosedur-prosedur begitu. Ya jadi kita tidak ada SOP resmi dari prosedur pelatihannya, cuman kita himbauan-himbauan tentang sanitasi hygiene terhadap pekerja kita ada, kita menyediakan, dan ini merupakan ini seperti kayak standarisasi dari perusahaan kami sendiri. Himbauan-himbauan terhadap sanitasi hygiene dari peserta untuk pekerja. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Namun kami memerlukan ruangan untuk mengevaluasi hasil audit pada hari ini. Apakah ada ruangan kosong di sini? Oh iya, baik, nanti akan kami siapkan untuk ruangan tersebut. Nah, ini merupakan tempat yang akan kami sediakan untuk tempat evaluasi hasil audit ini. Silakan untuk langsung saja. Kalau ada apa-apa, nanti tinggal hubungin saya aja. Baik, terima kasih Pak. Mulai membahas hasil audit tadi, saya akan memanggil lead audit dulu sebentar. Bagaimana tim semua, apakah audit hari ini berlangsung secara lancar? Lancar. Kalau seperti itu, baiklah. Mohon ketersediaan kalian untuk melaporkan hasil temuan apa saja pada hari ini. Jadi Ibu, untuk bagian produksi, baik itu komposisi, karakteristik umum, sudah sesuai, sudah ada rekamannya, dan itu saja dari produksi. Untuk bahan baku, untuk penerimaan dan penyimpanan sudah sesuai. Setiap titik kritis dari setiap bagian produksi ini sudah ditangani dengan baik dan telah ada SOP-nya yang terlampir juga. Untuk proses audit pada penanganan produk jadi di gudang penyimpanan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Saya akan membahas sistem distribusinya. Sistem distribusinya sudah baik, Ibu, sudah sesuai dengan SOP. Untuk sanitasi dan hygiene pekerja, perusahaan belum memiliki SOP. Saat saya tanya untuk SOP-nya, mereka sepertinya belum ada dokumennya, dan juga ketika saya tanyakan mengenai dokumen pelatihan pekerja pun mereka agak dokumen pelatihan pekerja yang mereka sudah menyebutkan ada ternyata tidak terlampir dan tidak ada saat mereka cari, sehingga itu bisa menjadi temuan hari ini. Jadi kesimpulan audit hari ini untuk berkas-berkasnya ada di sini, dan tadi untuk menambahkan temuan tadi, ya memang benar mereka hanya tidak punya SOP, hanya melampirkan kayak himbauan-himbauan saja. Berkas-berkasnya nanti bisa Ibu cek kembali di sini. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua atas kerja kerasnya hari ini. Bukti dan dokumen lainnya sudah saya terima. Kalau selanjutnya untuk hasil evaluasi berikutnya akan kami bahas di closing meeting yang akan dilakukan pada hari Jumat. Oleh karena itu, acara audit hari ini bisa saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan audit yang telah dilakukan, terdapat temuan di bidang produksi, yaitu sanitasi dan hygiene karyawan yang dokumennya tidak dapat telusur, yaitu bukti pelatihan dan juga bukti dokumentasi pelatihan yang telah dilakukan. Dan juga tidak terdapat dokumen bukti hasil pelatihan sanitasi dan hygiene pada karyawan. Ya memang benar, kita
Tapi di lingkup sanitasi dan hygiene kita telah memberikan SOP kepada pekerja tentang sanitasi dan hygiene terhadap proses produksi. Jadi kita tidak merasa tidak perlu dilakukan pelatihan sanitasi tersebut. Apakah Anda yakin dengan tidak adanya dokumen seperti check sheet untuk sanitasi dan hygiene pekerja, pekerja akan pasti akan mematuhi SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan? Kami yakin karena setiap sebelum melakukan proses produksi, kami harus pekerja harus melakukan sanitasi terhadap dirinya sendiri sebelum masuk ke ruang produksi, sehingga itu telah menguatkan tentang sanitasi dan hygiene terhadap lingkup produksi. Tapi bukankah dengan tidak adanya pelatihan pekerja tentang sanitasi dan hygiene itu tidak akan menyadarkan semua pekerja bagaimana cara sanitasi dan hygiene yang benar? Karena mereka setiap hari telah melakukan hal tersebut dan SOP pun juga sudah kami berikan kepada dia sebelum dia masuk kerja juga. Jadi menurut kami semua pekerja sudah melakukan SOP dengan baik. Tapi lebih baiknya itu untuk memberikan pelatihan terhadap pekerja karena sanitasi dan hygiene ini hal yang penting sehingga bisa meningkatkan kesadaran untuk karyawan untuk meningkatkan sanitasi dan hygiene, dan juga hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap kualitas produk akhir dari perusahaan ini. Karena sanitasi dan hygiene karyawan merupakan salah satu ilmu kritis, maka sebaiknya dilakukan pelatihan pada karyawan, yaitu untuk sanitasi hygiene karyawan selama-lamanya 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubung dengan berakhirnya rangkaian acara audit internal di PT Maju Selalu, maka saya selaku Ketua Umum dari kegiatan tersebut ingin meminta rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan hasil laporan pemeriksaan pada hari sebelumnya. Kegiatan laporan pada hari ini bertujuan untuk mengetahui, mengevaluasi, serta menindaklanjuti melalui perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ketua Tim Audit Produksi dipersilakan untuk memberikan hasil pemeriksaan. Selamat siang, saya selaku dari Ketua Tim Auditor Tim Produksi akan menjelaskan hasil pemeriksaan temuan di perusahaan yang telah kita audit. Berdasarkan hasil temuan yang telah diperiksa untuk bidang produksi, yaitu tidak ada sertifikasi pelatihan pekerja tentang sanitasi dan hygiene, serta tidak ada bukti rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan sanitasi hygiene pada bidang produksi dilaksanakan dengan baik. Apakah benar? Iya, benar. Dalam perbaikan yang akan dilakukan, yaitu pekerja diberikan pelatihan dalam 6 bulan ke depan, dan audit akan dilakukan kembali untuk memeriksa sanitasi dan hygiene. Bidang produksi selalu merekam dan memantau pelaksanaan sanitasi dan hygiene setiap harinya, sehingga ada bukti rekaman yang menunjukkan bahwa kegiatan sanitasi hygiene telah dilaksanakan dengan baik. Dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada Saudari Elisa. Untuk membersihkan waktu, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Tim Audit dari Quality Control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grandita Ayudya selaku Ketua Tim Audit QC akan menyampaikan temuan yang dilakukan audit pada ruang lingkup quality control. Temuannya adalah tidak dapat menunjukkannya bukti rekaman pengujian mutu mikrobiologi pada produk akhir karena penyusunan dokumen pengujian yang kurang baik. Apakah benar? Ya, benar. Didiskusikan, tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyimpanan dan penyusunan dokumen bukti pengujian harus segera diperbaiki secepat mungkin dalam jangka waktu 1 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tim auditor Quality Control yang telah menyampaikan hasil temuannya. Maka dengan ini
dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit internal pada perusahaan PT Maju Selalu telah ditemukan beberapa temuan, yaitu pada unit produksi dan juga unit quality control. Adapun temuan yang telah ditemukan yaitu berupa ketidaksesuaian pada sanitasi dan hygiene pekerja, juga beberapa dokumen yang tidak dapat ditelusuri. Maka tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu beri pelatihan dalam 6 bulan ke depan. Dan audit akan dilakukan kembali untuk memeriksa pelatihan sanitasi dan hygiene yang telah dilakukan. Untuk tindakan perbaikan pada bidang quality control, diharapkan penyimpanan dan penyusunan dokumen bukti pengujian harus segera diperbaiki secepat mungkin dalam jangka waktu 1 hari. Dan itu saya selaku Ketua Umum Kegiatan Audit Internal mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan audit internal di perusahaan ini. Dengan ini, kegiatan audit internal resmi saya tutup.